Rasti, aku mohon Rasti. Maafin aku Rasti. Lepas. Aku sangat mencintaimu Rasti. Lepas. Enggak Rasti. Lepas. Tolong Rasti. Aku tahu aku salah dan kilaf Rasti. Selama 5 tahun ini kamu tahu kan kita tidak punya keturunan Rasti. Aku paham dan aku kesepian Rasti. Beri aku kesempatan. Lepasin aku. Aku mau kamu tetap jadi istri aku Rasti. Apakah kamu maafkan suami kamu? Aku tahu kamu lagi emosi. Nanti kita bicarain ini baik-baik ya setelah emosi kamu mereda. Gak ada lagi yang perlu kamu bicarain. Rasti, hey. Aku janji, setelah anak Vina itu lahir, aku bakalan talak dia. Dan aku pastiin aku bakalan milih kamu, sayang. Ini cuma bentuk tanggung jawabku, karena anakku dikandungnya. Lepas. Aku gak mau dengar apapun dari kamu. Mbak, aku benar-benar minta maaf, Mbak. Aku nggak ada niatan untuk jadi istri kedua. Asal Mbak tahu ya, pertama kali aku kenal Mas Ardi, aku taunya dia tuh single, Mbak. Siapa yang izinin suruh dia masuk ke kamar aku? Vin, mending sekarang kamu keluar dulu. Kamu jangan perkeruh keadaan, oke? Sayang, aku mohon kamu tenangin diri kamu ya. Nanti kita bicarain hal ini baik-baik. Lepas, diam. Aku gak akan pernah maafin kamu. Aku mohon sama kamu. Aku gak mau pisah sama kamu, Rasti. Segampang itu kamu ngelupain cinta kita. Ha? Kamar ini, pernikahan kita selama 5 tahun di depan ibu kamu. Kamu ingat kan? Tepat di kamar itu, Mbak. Di ranjang yang sama, saya dan Mas Ardi menikah di saat ibu saya kritis dan lemah, Mbak. Saya menikah dengan Mas Ardi dan sesaat sebelum ibu saya menghembuskan nafas terakhirnya, ibu saya berpesan kepada saya. Ia membisikkan kepada saya bahwa saya dan Mas Ardi harus bersama-sama menghadapi setiap permasalahan pernikahan yang ada, Mbak. Dan saya menganggap itu sebagai pesan terakhir dari ibu saya, Mbak. Saya rindu ibu saya, Mbak. Saya tahu bahwa ibu itu adalah segalanya bagi kita. Dan saya minta maaf, kamu harus kembali menceritakan ini dan mengingat momen-momen yang berat banget. Tapi kamu juga menjadi seorang ibu. Kamu yang kuat ya, kamu yang tabah. Terima kasih, Mbak. Mas, gimana Mas? Kita nggak jadi pindah kan, Mas? Mas, aku tuh nggak betah di kampung. Kamu gak usah banyak ngomong dulu deh. Kita denger apa yang Rasti omongin, oke? Kalau kamu berharap aku pisah sama suami aku, kamu pasti akan kecewa. Karena aku gak akan pernah pisah sama suami aku. Ya enggak lah, Mbak. Siapa juga yang mau Mbak pisah sama Mas Ardi? Malah aku seneng. Kamu itu gak usah pura-pura peduli sama pernikahan kita. Kamu itu selingkuhan suami aku. Dan aku gak akan pernah memaafkan perselingkuhan kalian.
Kali ini aku mohon, Ras. Aku bakal buktiin hubungan aku sama Vina. Dan itu tidak akan mengurangi perasaanku sama kamu, Ras. Di sini aku mau berlaku adil antara kamu dan Vina. Aku izinin istri baru kamu ini tinggal di rumah ini. Makasih banget udah baik sama aku. Aku pasti anggap Mbak itu sebagai kakak aku sendiri. Dengar ya, aku kayak gini bukan karena aku baik sama kamu. Itu juga karena aku udah ada perjanjian sama Mas Ardi. Perjanjian? Perjanjian apa, Mas? Mas jawab dong, perjanjian apa? Gimana kalau aku aja yang ngejelasin? Jadi gini, kamu boleh tinggal di sini sampai bayi kamu lahir. Abis itu kamu keluar dan kamu bercerai sama suami aku. Apa, Mas? Cerai? Kali ini kamu boleh merasa di atas angin, Ras. Tapi lihat saja nanti, aku pasti akan bikin kamu menyesal. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Enggak, Mbak. Aku hargai semua keputusan Mbak. Karena aku tahu aku juga salah. Dan aku gak mau menjadi perusak rumah tangga orang antara Mbak sama Mas Ardi. Dan makasih ya Mbak udah izinin aku tinggal di sini sampai anak aku nanti lahiran. Kalau mengikuti ego saya, Mbak, saya tidak pernah mau dipoligami. Gak mau, Mbak. Apalagi saya harus tinggal seatap dengan madu itu. Saya gak mau, Mbak. Walaupun saya juga punya kekurangan, tidak bisa memberikan Mas Ardi anak. Tapi tetap saja saya nggak mau Mbak dipoligami, Mas. Saya nggak mau. Iya Mbak, saya paham Mbak. Tapi kamu biarkan dia tinggal di situ Mbak. Apa itu gak semakin menyakiti perasaan kamu? Saya kuat-kuatin Mbak. Lalu setelah itu Mbak, setelah dia tinggal di situ, apa yang terjadi? Sebentar ya Bu, saya bungkusin dulu. Iya. Kelihatan enak-enak. Iya Bu. Rasti. Itu siapa? Kok saya baru lihat? Itu sepupu suami saya Bu. Dia lagi hamil muda ya? Kok mual-mual kayak gitu? Terus dia tinggal di sini sama suaminya kan Bu Rasti? Oh iya Bu, yang 3 dibungkus dipisah ya? Oh iya bener. Iya Untung kan? aja Bu Rasti ingetin. Ya udah, nih Bu. Jadi 150 ya. Wah, bentar. Nih ya uangnya, terima kasih loh Bu Rasti. Terima kasih, Bu. Iya, permisi ya. Sini kamu. Lepasin Mbak. Apa maksudnya Mbak kayak gitu sama aku? Dengar ya, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kamu sama suami aku. Iya Mbak, nggak akan kok. Tenang aja. Saya tahu diri. Bagus. Ada apa ini ya? Sayang, aku tuh nggak mau dikasarin terus sama dia. Mbak Rasti tuh selalu kasarin aku. Tolong kasih tahu dia sayang. Aku nggak mau kayak gini terus. Bener, apa yang Vina omongin? Aku cuma peringatin dia. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kalian berdua. Karena aku nggak mau jadi bahan omongan orang-orang di luar sana. Yang namanya bangkai, mau ditutupin serapat apapun,
pasti akhirnya kecium juga kan, Mbak? Begitu juga dengan hubungan suamiku dengan perempuan itu, Mbak. Jadi akhirnya para tetangga tahu kalau suami kamu tuh udah punya istri kedua. Iya, Mbak. Mereka tahu, Mbak. Tapi mereka tuh bisa tahu dari mana, Mbak? Mungkin dari kebersamaan suamiku dengan perempuan itu, Mbak. Kamu tuh harus ingat ya pesan dari dokter. Supaya kamu dan bayi yang ada di perut kamu itu dalam kondisi yang sehat terus. Iya sayang, makasih ya udah antar aku periksa kandungan ini. Udah tahu belum soal suaminya Bu Rasti? Dia nikah lagi. Masa sih? Iya, bener Bu. Tadi saya nggak sengaja denger istri mudanya hamil lagi. Ah, sepupunya kali. Kata Resti itu sepupunya. Kan saya dengar sendiri pas ngambil pesanan kue. Masa sepupunya ngomong itu anak kita? Itu kan artinya anak perempuan itu anak suaminya Rasti. Kok maunya sih Bu Rasti tinggal serumah sama Madunya? Gak tahu. Apa nggak makan nasi terus tuh tiap Iya hari? tuh. Ih, iya ya, mah nggak mau. Amit ya. Ah, nggak mungkin kali ah. Rasti, mau kemana sore-sore? Rajin banget udah beli bahan makanan. Pasti banyak pesanan ya. Alhamdulillah, Bu. Ya jelas harus rajin. Di rumah kan nambah 1 orang lagi. Beneran, suami kamu sudah nikah? Ibu kok ngomongnya gitu? Ini Bu Retno yang cerita. Katanya denger omongan suami kamu sama istri barunya. Kok maunya sih Bu Rasti di Madu? Kok kamu nanya kayak gitu? Rasti kan emang gak punya momongan. Udah nikah lama kan? Ini bukan urusan bisa atau enggaknya. Tapi demi suaminya, biar bisa punya anak. Iya kan, Bu? Maaf ya ibu-ibu, saya duluan. Soalnya masih banyak pesanan. Oh iya. Permisi. Iya. Saya malu banget, Mbak. Malu setengah mati, Mbak. Luka di hati saya aja setelah diselingkuhi dan dimadu suami saya belum sembuh, Mbak. Ini ditambahin lagi sama gunjingan para tetangga. Mau taruh di mana muka saya ini, Mbak? Mbak, aku gak kebayang, Mbak. Berat sekali yang harus kamu lalui. Banget, Mbak. Tapi maaf ya, Mbak. Kalau boleh saya tahu, sikap kamu sendiri dengan istri kedua suami kamu tuh seperti apa? Astagfirullahaladzim. Aku enak banget ya tinggal di sini. Udah kayak ratu. Aku nggak perlu bikin beres trik. Makanan semua ada. Bagus ya? Mbak, Udah saya biarin kamu tinggal di rumah saya, kamu malah ngelunjak. Kamu ini bukan ratu di rumah ini. Saya ratunya di rumah ini. tapi Mbak, aku nggak ada maksud untuk ngomong kayak gitu kok, Mbak. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu ini tinggal di rumah siapa? Dengar ya, kalau kamu tetap mau tinggal di rumah ini, kamu harus ikutin peraturan dari rumah ini. Kamu harus bantuin beres-beres lagi saya kerja. Tapi Mbak, aku ini kan lagi hamil muda. Terus aku tuh bawaannya selalu capek dan males. Gak usah alasan. Pilihannya cuma 2. Kamu bantu saya beres-beres rumah ini, dan kamu boleh tinggal di sini. Atau kamu nolak, dan kamu boleh silakan pergi. Pintu saya sudah terbuka, dan kamu bisa langsung pergi. Sini kamu. Sini. Nih, cepetan kamu beres-beresin. Bener-bener ya. Emang dia siapa? Suruh aku kerja. Aduh, aku kan hasil apa lagi sih? Ada-ada aja. Loh, Vina? Kamu ngerjain semua pekerjaan ini sendirian? Mas Ardi, aku tuh dari tadi ngerjain semua pekerjaan rumah. Dari mulai ngepel, terus nyapu. Mas Ardi tahu kan aku tuh lagi hamil muda.
udah. Aku tuh udah kayak pembantu tahu Mas. Udah suruh-suruh. Masa sih? Rasti begitu? Masa aku bohong sih Mas? Pokoknya aku mau pakai ART. Mas harus bilang sama istri tua Mas, kalau dia nggak mau pakai ART, aku bakal gugurin kandungan aku. Enggak. Nanti aku bilang sama dia ya. Rasti, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa kamu suruh Vina ngerjain semua pekerjaan rumah itu sendiri, ha? Kamu harus ngertiin dong keadaan dia. Dia kan lagi hamil muda. Kalau kamu butuh seseorang untuk membantu kamu kan bisa sewa ART. Enggak, aku nggak mau. Kalau dia mau tinggal di sini, dia harus ikutin kemauan aku. Rasti, tolonglah. Ngertiin keadaan dia. Lagian kalau ada ART pun, kamu bikin kue aja kan bisa dibantu sama dia. Ya udah, kalau dia nggak mau bantu-bantu buat beres-beres rumah, nggak usah tinggal di sini. Udah deh, terserah kamu aja. Loh, kok Mas Ardi malah ngalah sih sama Mbak Rasti? Bukannya belain aku, keselin deh. Cepetan sapu, ngapain diem kayak gitu? Iya, Mbak. Bagus, Mbak, bagus. Kamu bisa tegas dengan mereka. Dan untungnya juga suami kamu mau yang menuruti kamu. Tapi Mbak, itu tidak bertahan lama Mbak. Setelah itu suamiku berubah Mbak. Aduh, Mbak. Berubah kayak gimana suami kamu? Dia berbicara ketus sama saya Mbak. Kenapa, Mbak? Apa karena kamu menolak permintaan dia? Bukan Mbak, bukan karena saya menolak permintaan dia. Tapi karena perempuan itu. Dia memang duri dalam pernikahan kami Mbak.